Febrianti, Revalina, dan Dedi Ardianto. Kepada anggota kelompok saya, silahkan untuk paparkan materinya. Saya atas nama Afifah Lutfia Basri akan membacakan materi latar belakang dan rumusan masalah dari teks laporan hasil observasi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Singkatnya, hasil observasi ini merupakan teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif sesuai kenyataan dan fakta yang ada, tetapi harus juga sesuai dengan kriteria dari hasil pengamatan yang sistematis dan objektif untuk memecahkan segala persoalan berupa hipotesis dari pengamatan yang telah dilakukan. Saya atas nama Nuraila akan melanjutkan materi pembahasan dari Afifah Lutfia Basri. Pengertian tes laporan hasil observasi. Tes laporan hasil observasi adalah tes yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan yang biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. 2. Tujuan tes laporan hasil observasi. Tujuan tes laporan hasil observasi antara lain: 1. Bertujuan untuk mengatasi suatu persoalan. 2. Menemukan teknik atau cara terbaru. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan atau perbaikan. 5. Mengetahui perkembangan suatu masalah. 3. Fungsi tes laporan hasil observasi. Tes laporan hasil observasi mempunyai beberapa fungsi antara lain: 1. Melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. 2. Menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. 3. Sebagai pendokumentasian. Saya atas nama Nur Febrianti akan melanjutkan materi dari Nuraila. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 unsur, antara lain: A. Membuat pernyataan umum. Adapun unsur yang perlu ada dalam membuat pernyataan umum, misalnya membuat informasi umum seperti nama, latin, catatan tambahan yang sekitarnya perlu ditambahkan dan asal-usul. Diperlukan deskripsi bagian. Adapun yang dimaksud deskripsi bagian yaitu membuat rincian hal-hal yang perlu dilaporkan. C. Kesimpulan cukup dibuat berdasarkan garis besar dan inti dari hasil laporan hasil observasi. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi setidaknya memiliki 4 ciri, diantaranya sebagai berikut: A. Universal, objek tunggal, berdasarkan fakta, tidak berdasarkan prasangka. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi antara lain: A. Menggunakan frasa nominal yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verbal rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri, atas, disebut, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. 3. Menggunakan verbal aktif alam untuk menjelaskan pembaku seperti bertelur, membuat, hidup, makanan,
individu, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan serta atau seperti, perbedaan-perbedaan dengan persamaan, sebagaimana seperti halnya demikian, sebagai hal yang sama, dilihat. 5. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. 6. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti perdiopara, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pneumonia, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Baiklah, saya atas nama rekannya melanjutkan pembahasan materi dari Nur Eka Febrian. 2.7 Sinopsis laporan hasil observasi. Teks hasil observasi memiliki 3 sifat, diantaranya adalah bersifat informatif, komunikatif, dan juga objektifnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut. 1. Bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. 2. Bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. 3. Mengerti objektif, berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang terjadi. 2.8 Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah-langkahnya antara lain: 1. Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 2. Membuat kerangka teks yang condong pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. 3. Menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum. Lalu ke bagian isi. Setelah membuat klarifikasi secara langkah berikutnya, yaitu menyebarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. 4. Meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah tulisan, segera perbaiki kembali. 2.9 Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi. Memiliki susunan struktur teks yang menurut dan lengkap. Dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan atau penutup. Di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Teks menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya sesuai fakta. Saya atas nama Dede Ardanto ingin melanjutkan materi dari Nikolina. Adapun catat teks observasi sebagai berikut. Pohon kelapa. Pohon kelapa atau disebut juga pohon nio merupakan tumbuhan palen yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Pohonnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas seluruh pantai tropika dunia. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang kelapa, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan tembaga. Pohon kelapa atau pohon nio banyak terdapat di bagian tepi pantai. Berdasarkan penelitian
yang ada kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disenteri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan untuk minum. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan jamu, pembungkus, ketupat, dan masih banyak lagi. Adapun kesimpulan sebagai berikut. Laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuai berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh psipegaman dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui informasi yang ada. Tes laporan hasil pengamatan dapat berfungsi untuk memberitahu atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi dan kemudian dijadikan dasar menyusun kebijakan. Salah satu contohnya adalah tes laporan hasil observasi tentang penelitian pohon kelapa. Selain itu, banyak tes laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk terkait kepentingan teks. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Itulah tadi pemaparan materi kami serta